Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam tangguh. Belakangan ini daerah kami mengalami krisis pengawas sekolah. Sejak beberapa tahun terakhir, saya menjadi satu-satunya pengawas sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng. Karena semua rekan sejawat memasuki masa purna bakti. Saya bertugas mendampingi semua SMP, baik negeri maupun swasta. Ada sebanyak 71 sekolah. Kabupaten Buleleng memiliki luas 24,5% dari luas wilayah Pulau Bali. Posisi wilayahnya memanjang dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Bali di belahan utara. Sebagian struktur daratan bergelombang dan berbukit. Untuk mencapai sebagian sekolah, terutama sekolah satu atap, tidak jarang harus melewati jalur yang sempit, terjal, dan berliku. Karena lokasinya yang terpencil, ada juga sejumlah sekolah yang dicari harus melalui kabupaten lain. Yang terus saya pikirkan, bagaimana caranya agar pendampingan yang dilakukan dapat bermakna. Jangan sampai melakukan pendampingan, menyusuri tebing, kehujanan, dan pulang. Kadang-kadang larut malam, tetapi tidak signifikan manfaatnya bagi sekolah. Saya terus merenung cara pendampingan yang dapat menciptakan kenyamanan bagi sekolah dan berdampak positif. Saya ingin dapat menyasar sekolah yang tepat pada waktu yang tepat pula. Saya berharap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi sekolah dapat diselesaikan lebih dini agar tidak merembet ke kasus yang lebih berat. Pengalaman tahun sebelumnya, saya menemukan beberapa permasalahan yang menguras banyak energi. Bukan saja energi pengawas sekolah, tetapi juga mengganggu konsentrasi stakeholder sekolah. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas kinerja mereka. Bagi guru, kualitas pembelajarannya menjadi merosot karena disibukkan oleh permasalahan-permasalahan non-teknis. Tahun pelajaran 2024-2025 kembali saya bertugas mendampingi 71 sekolah karena belum ada pengangkatan pengawas sekolah yang baru. Saya tidak ingin permasalahan non-teknis kembali mengganggu kepala sekolah dan guru beserta stakeholders lainnya. Untuk melakukan perbaikan, saya memaksimalkan interaksi daring. Selain itu, pendampingan secara luring harus lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum melakukan pendampingan ke sekolah, saya perlu mempertimbangkan sekolah mana yang paling membutuhkan pendampingan hari itu. Artinya, saya harus tahu aneka permasalahan yang sedang dihadapi sekolah. Untuk itu, saya mencoba membuat media penghubung berupa aplikasi online yang dapat dijadikan alat penjaring permasalahan sekolah. Aplikasi ini saya buat berpasangan. Yang satu berperan sebagai aplikasi input dan yang lain untuk membaca outputnya. Aplikasi untuk inputnya dinamakan Media Udara Respon Cepat, disingkat Merapat. Sedangkan aplikasi outputnya saya namakan Respon Prioritas, disingkat RETAS. Mengapa dibuat berpisah? Agar sekolah fokus dalam melaporkan permasalahannya dan tidak terganggu dengan permasalahan sekolah lainnya. Aplikasi ini menggunakan program-program bawaan komputer ditambah
aplikasi lain yang sudah familiar bagi guru. Sebelum membuat program aplikasi merapat dan Retas ini, dilakukan analisis kebutuhan bersama sekolah. Analisis terkait dengan informasi apa yang diperlukan agar pendampingan dapat berjalan efektif. Jenis informasi yang diperlukan menjadi dasar dalam pembuatan fitur-fitur pada aplikasi. Fitur-fiturnya meliputi penjelasan tentang aplikasi ini sendiri, kemudian laporan kasus-kasus terkait sekolah, kasus siswa, keadaan GTK, siswa dropout, dan dibuat fitur khusus masalah pembelajaran untuk memberi perhatian lebih pada permasalahan-permasalahan pembelajaran guru. Setelah diterapkan selama 6 bulan atau 1 semester, dilakukan refleksi bersama sekolah-sekolah dampingan. Berdasarkan hasil refleksi, saya ketahui beberapa sekolah enggan mengisi aplikasi tersebut karena takut mengakses aplikasi online. Maklum, banyak informasi tentang adanya hacker yang berbahaya. Selanjutnya, saya memberikan pemahaman bahwa aplikasi ini aman dan hanya digunakan dalam kalangan terbatas. Semakin banyak sekolah berpartisipasi dan semakin jujur menyampaikan permasalahannya, akan semakin tepat pengawas sekolah memilih sasaran pendampingan setiap harinya. Pada semester 2, partisipasi sekolah dalam melaporkan permasalahannya mengalami peningkatan dibandingkan semester 1. Ini menandakan meningkatnya pemahaman mereka tentang aplikasi tersebut aman dan tumbuhnya kesadaran bahwa pelaporan masalah penting dilakukan. Berdasarkan hasil angket, pendapat kepala sekolah tentang aplikasi tersebut mengalami pergeseran. Pada semester 1, kepala sekolah yang berpendapat positif hanya 52,1%. Dan pada semester 2, kepala sekolah yang memberikan pendapat positif menjadi 81,7%. Hal yang membanggakan, dampaknya terhadap sekolah cukup positif. Pertama, kelengkapan dokumen kepala sekolah meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun pelajaran 2023-2024, rata-rata kepala sekolah memiliki 3 jenis dokumen. Sedangkan tahun 2024-2025 menjadi 5 jenis dokumen. Jumlah dokumen yang dimiliki guru secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun pelajaran 2023-2024, rata-rata guru memiliki 5 dokumen. Dan pada tahun pelajaran berikutnya, yaitu 2024-2025, meningkat menjadi 6 dokumen. Ketiga, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini dilihat per semester. Fokus pemantauan pada 5 mapel, yaitu matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPS. Rata-rata mengalami peningkatan. Hal yang tidak kalah pentingnya, permasalahan-permasalahan di sekolah sebagian besar dapat diselesaikan secara internal di sekolah. Permasalahan sekolah yang sampai masuk berita media massa berkurang jumlahnya. Permasalahan yang sampai dilaporkan ke Dinas Pendidikan juga berkurang drastis. Berkat aplikasi Merapat, saya dapat mendampingi sekolah tepat sasaran. Dalam bertugas muncul perasaan senang karena dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan sekolah tanpa memicu masalah baru. Bahkan, pendampingan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah seperti ini dapat memberikan dampak yang cukup berarti bagi sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Salam literasi.